Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Di video yang saat ini kita akan sharing tentang bagaimana kalau pengajuan SPTJM kita ditolak karena kesalahan tidak menginput gelar ya. Di sini contoh lembaga yang ditolak ketika pengajuan SPTJM. Di sini ada perhatian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari satuan pendidikan Anda ditolak oleh dinas terkait dengan keterangan sebagai berikut. Perbaiki gelar akademik kepala madrasah. Silakan unggah SPTJM yang telah ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan di atas materai 10.000. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini sudah melakukan upload SPTJM, kemudian sudah upload juga SK penetapan, maka ini untuk perbaikan kepala madrasahnya tidak bisa langsung di sini ya. Tidak bisa langsung di kepala satuan pendidikan. Di sini otomatis akan menolak ya ketika dilakukan perbaikan gelar akademik. Contoh misalnya di sini, nah seperti ini ya, gelarnya S.PD.I. Ini bakal ditolak ya. Kenapa ditolak? Karena ini sudah melakukan, nah di sini ya muncul. Data kepala satuan pendidikan tidak bisa dilakukan karena sudah unggah SK kelulusan dan SPTJM. Nah, bagaimana ini langkah memperbaikinya? Ini di close dulu ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu DNS, kemudian pembuatan SPTJM. Nah, di sini ya, kita lakukan pembatalan dulu. Klik batal SPTJM. Nah, setelah klik batal SPTJM bakal muncul pop-up seperti ini. Checklist, ya saya yakin akan membatalkan SPTJM ini. Batalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke unggah SK penetapan. Di sini pun sama, harus dibatalkan dulu ya. Batalkan SK. Klik batalkan SK, kemudian checklist. Ya, saya yakin akan membatalkan SK penetapan kelulusan ini. Klik batalkan, kemudian klik juga ya. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu masuk ke menu Kepala Satuan Pendidikan. Nah, di menu Kepala Satuan Pendidikan ini silakan klik titik 3 ya. Di sini ketika kita tunjuk dengan mouse muncul aksi lainnya. Klik, kemudian di sini ada perbaikan gelar akademik, ada status keaktifan. Kalau status keaktifan ini untuk menonaktifkan, kalau memang kepalanya ada 2 ya. Ada 2, jadi silakan nonaktifkan 1. Kemudian kalau misalnya mau memperbaiki gelar, itu di sini ya, di perbaikan gelar akademik, kemudian tuliskan gelarnya, apakah gelar akademik depan atau gelar akademik belakang. Nah, kalau misalnya ini gelar akademik belakang, kita tulis S titik, P-nya besar, D-nya kecil, titik, I-nya besar, titik. Nah, seperti ini yang benar penulisan gelar ya. Kenapa? Dari mana ini penulisan gelar yang benar? Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di Permendikbud tahun 2015 nomor 50, yaitu ada di halaman 27. Di sini contoh penulisan gelar akademik ya. Ini untuk membedakan singkatan nama diri dan keluarga atau marga. Contoh di sini B titik Ratulangi, SE ya, S titik E titik. Jadi untuk gelar itu sesuaikan dengan di ijazah yang dimiliki oleh kepala madrasah tersebut ya. Jadi penulisannya itu di setiap akhir singkatan itu harus menggunakan titik. Contoh M titik A ya, atau ini di sini M titik hum ya, titik juga di akhirnya. Jadi
Seperti itu. Atau juga di sini ada ya. Jadi di sini pastikan gelar selalu diakhiri titik jika merupakan singkatan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan gunakan referensi ya resmi seperti PUEBI ya atau situs perguruan tinggi untuk memastikan bentuk singkatan gelar yang benar. Dilihat di ijazah kepala tersebut ya. Ini patokannya ya seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, setelah ditulis gelar akademiknya seperti ini ya, kemudian klik simpan. Nah, otomatis nanti akan muncul gelarnya ya seperti ini. Nah, setelah gelarnya sesuai, Bapak Ibu, baru kita kembali lagi ke menu DNS di sini. Langsung ke menu unggah SK penetapan. Tapi sebelum unggah SK penetapan, Bapak Ibu unduh dulu formatnya. Kenapa harus unduh lagi formatnya? Karena untuk format yang baru ini otomatis akan ada perubahan namanya. Ya, perubahan nama dan gelar dari kepala madrasah tersebut ya. Nah, setelah diunduh di menu SK penetapan kelulusan ini boleh di-convert dulu ke Word ya untuk mengisi nomornya. Ya, untuk mengisi nomor boleh di-convert dulu ke Word, baru nanti di print ya, ditandatangani, kemudian jangan lupa di stempel ya. Nah, itu untuk unduh format penetapan kelulusan. Nah, nanti setelah ditandatangani, di stempel baru di-upload lagi. Kemudian untuk pembuatan SPTJM juga sama ya. Untuk pembuatan SPTJM juga sama, di download dulu SPTJM-nya, kemudian ditandatangani, di stempel dan pakai materai ya. Jangan lupa pakai materai, semuanya harus asli, materainya asli, tanda tangannya asli, stempelnya juga asli, baru nanti diupload kembali. Nah, baik untuk untuk perbaikan nama kepala satuan pendidikan ini supaya tidak ditolak ya Bapak Ibu. Jadi silahkan perbaiki dulu gelar akademik kepala madrasah sesuai kepemilikan ijazahnya sebelum melakukan pengajuan atau sebelum upload SK penetapan dan upload SPTJM supaya tidak ada penolakan ya. Ini contoh tadi yang sudah ditolak dulu. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum ditolak, jangan pengen ditolak dulu ya, tapi harus langsung diperbaiki dulu sebelum melakukan langkah unggah SK penetapan dan pembuatan SPTJM. Nah, nanti kalau SPTJM-nya sudah disetujui, maka nanti bakal ada siswa itu bakal muncul di daftar nominasi tetap, baik itu di manajemen ijazah ataupun di PDUM. Nah, baik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memperbaiki kepala satuan pendidikan di manajemen ijazah, jangan lupa perbaiki juga di PDUM-nya. Ya, kalau misalnya di PDUM-nya masih salah nama kepala madrasahnya, ya namanya masih kurang tepat, kemudian gelarnya kurang tepat, silahkan perbaiki juga. Jadi jangan hanya memperbaiki di manajemen ijazah, tapi perbaiki juga di PDUM karena memang yang akan di-download nanti ijazah itu di PDUM ya. Tapi kedua-duanya harus sama, harus benar, jangan sampai berbeda karena nanti kalau misalnya barcode-nya di-scan kemudian datanya berbeda itu kan jadi masalah juga ya Bapak Ibu. Jadi itu ya untuk kehati-hatian kita dalam mengerjakan sebuah pendataan, jadi harus cross check ke beberapa aplikasi yang memang karena kita di madrasah itu ada beberapa aplikasi eksternal yang harus kita kerjakan juga seperti manajemen ijazah karena di manajemen ijazah itu kita yang akan memproses atau mengenerate nomor seri ijazah yang nantinya akan masuk di PDUM. Nah, mungkin
untuk sharing terkait perbaikan nama kepala madrasah baik di manajemen ijazah ataupun di PDUM dicukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ataupun hal lainnya. Semoga bermanfaat dan diberi kelancaran dalam memprosesnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.